KPK telah mengumumkan 7 tersangka di dalam kasus korupsi rumah jabatan DPR RI. Kira-kira kenapa rumah jabatan yang kita ketahui rumah mewah itu tetap dikorupsi? Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Ketua KPK Setio Budianto mengkonfirmasi bahwa 7 tersangka di dalam kasus ini yaitu Indra Iskandar selaku pengguna anggaran dan teman-temannya. Sejauh ini pihak KPK belum menjelaskan untuk mengenai siapa saja pihak lainnya yang turut diterapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan juga bagaimana peran mereka. KPK pada Jumat 23 Februari tahun 2024 lalu mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati pimpinan KPK, jabatan struktur kedeputian penindakan KPK, serta penyidik dan penuntut KPK. Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penetapan tersangka. Meski demikian, pengumuman pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan saat konferensi pers terkait dengan penahanan. Namun, KPK telah mengungkapkan bahwa tim penyidik KPK menerapkan pasal soal kerugian negara dengan nilai miliaran rupiah. Dalam penyidikan tersebut, penyidik KPK juga telah memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Ia diperiksa soal dugaan adanya vendor yang mendapatkan keuntungan dengan tidak sepatutnya dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI. Namun, penyidik tidak menjelaskan lebih lanjut soal berapa vendor yang diduga terlibat maupun besaran aliran uang yang masuk ke vendor tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK turut mendalami kaitan antara jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI. Jadi, kira-kira bagaimana menurut kalian? Kenapa rumah DPR RI yang kita ketahui sudah cukup mewah itu masih saja tetap ada oknum yang mengkorupsi dananya? Jangan lupa berikan tanggapanmu. Juga jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari kami.